Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para penonton pesantren Ojolali Channel yang berbahagia, semoga Allah memberikan pelindungan kepada kita semua, termasuk kesehatan, keimanan, ya, dan menganugerahkan rasa cinta ke relung hati kita semua, sehingga dengan keimanan, rasa cinta, dan kesehatan itu kita masih bisa berkarya, beramal soleh sehebat-hebatnya di dalam dunia yang fana, yang sementara ini, dalam kehidupan al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang sementara, yang tidak abadi. Moga-moga kita diseberangkan kepada Allah, oleh Allah, ke alam yang kekal abadi, yaitu al-hayatul baqiyah, yang tidak pernah mati-mati lagi. Para penonton, kami akan menyampaikan sesuatu yang penting, ingin mengajak penonton semua untuk membangun masjid, khususnya menuntaskan pembangunan masjid 2 lantai, Masjid Enam Syuhada. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang terkenal, yang memberikan inspirasi bagi seluruh dunia tentang cara membangun masjid dan bagaimana motivasi itu mereka muncul, yaitu ucapan dari Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka pasti Allah membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Tapi Rasulullah juga mengingatkan bahwa sedekah, harta yang kita keluarkan itu tidak pernah akan berkurang. Satu ungkapan yang cukup aneh, tetapi hanya bisa ditangkap dengan keimanan, bahwa harta sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu betul-betul tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Rasulullah mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang, ya, sedekah harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Mana qasat, tidak pernah berkurang, sedekah min mal, sedekah harta yang kita keluarkan. 2 hadis itulah, ya, yang bisa memotivasi kita bisa membangun masjid dengan menyedekahkan harta di jalan Allah, yaitu membangun masjid. Sebagaimana kita ketahui, dana dari Bapak Ibu yang sudah kami keluarkan, yang sudah kami salurkan untuk masjid, membangun Masjid Enam Syuhada yang dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Paramaarta 120 meter, itu sudah kita keluarkan sampai hari ini itu 450 juta rupiah. Alhamdulillah, pembangunan dimulai tanggal 2 Agustus 2021, hari Senin, 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang akan menggarap lantai 2 yang memerlukan dana setidaknya 100 juta rupiah. Dan tentu kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih kepada Bapak, Ibu, kakak, adik yang selama ini sudah, ya, dan sudah menginfakkan, memberikan amal jariah sedekahnya untuk membangun Masjid Enam Syuhada, yang insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan untuk 20 hari terakhir, perlu kamu sampaikan yang sudah masuk tanggal 2 Oktober itu 400.000 rupiah. Di sini tidak ada namanya, ya. Tanggal 2 Oktober 400.000 rupiah untuk pembangunan masjid. Kemudian dari Ibu Erlina Kusmarita
Rp200.000 2 Oktober. Kemudian Rp250.000 dari Bapak Prabowo Sumarto. Kemudian tanggal 3 Oktober jam 8.23 itu bukan, Rp200.000 dari Ibu Hajah Maimunah ya. Kemudian dari Rp200.000 infak pembangunan Masjid 6 Syuhada ya, dari Bapak Ahmad Washi atau Ibu Idrita Zubir ya. Ini dananya sudah terpakai tapi laporannya baru kita laporkan sekarang. Kemudian ada Rp20.000 ya. Ya, Rp20.000 tanggal 5 Oktober dari Ibu Rahmah. Kemudian yang masuk lagi Rp60.000 jam 13.40 tanggal 5, keterangan infak dan sedekah dari Adam Kamajaya SE. Kemudian ada masuk lagi Rp500.000, mohon maaf, dari Bapak Dedi Kusnadi. Kemudian Rp20.000 tidak ada keterangan. Kemudian masuk lagi Rp200.000 dari Bapak Joko Suseno ya, untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada. Rp200.000 dari Bapak Joko Suseno. Kemudian masuk lagi 50 ya, bukan 500, Rp50.000 ya, dari Bapak Yusuf Andi Harjo ya, Rp50.000. Kemudian Rp50.000 lagi dari Bapak Dedi Muryanto Kurniawan ya, untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada. Kemudian masuk 1 juta dari Bapak Nazir Darwis ya, tanggal 7 Oktober dari Bapak Nazir Darwis Rp1 juta. Kemudian alhamdulillah masuk lagi Rp200.000 dari Bapak Tarmini atau Ibu Tarmini. Kemudian Rp1 juta dari Insinyur Mas Rahmat ya, Insinyur Mas Rahmat itu Rp1 juta dikirimkan hari tanggal 7 Oktober ya, jam 17.44 sore. Kemudian transfer yang masuk lagi dari dari wakaf Masjid 6 Syuhada 9 Oktober Rp2.500.000 dari Bapak Ezen ya. Bapak Ezen di Ciganjur Cipanas. Sebelumnya Bapak Ezen juga sudah memberikan wakaf sumur Rp2,5 juta ya, dan sudah kita kumpulkan untuk membangun sumur yang ke-33 dan sudah keluar airnya. Jadi sekalian dari Bapak Ezen itu Rp2,5 juta untuk sumur, digabung dengan Ibu Rita ya. Ibu Rita itu 100.000, dan kemudian Ibu Irma ya, Ibu Irma dari Singapura 3 juta, dan sudah kita arahkan ke masjidnya yang ke sumur wakaf yang ke-33. Silahkan kalau yang mau masih menyedekahkan untuk air sumur, silahkan ya, karena kita masih ada permintaan 5 titik ya di kawasan sekitar Parung dan sekitarnya, terutama Ciseeng dan Pabuaran di daerah Jabon, beberapa titik di masyarakat. Jadi khusus meskipun letaknya nanti di masjid, itu kita tulis masyarakat minta supaya bukan hanya untuk masjid tapi peruntukan air itu untuk umum atau masyarakat, sehingga mereka tidak merasa mengambil air wakaf dari masjid, tapi air itu wakaf sumur itu untuk masjid dan masyarakat. Jadi rupanya ada rasa kurang nyaman di masyarakat kalau ngambil air di masjid. Jadi mereka minta kepada pihak kami Pesantren Ojolali dalam prasasti itu ditulis peruntukannya untuk masyarakat dan masjid. Ya, insya Allah itu kita perhatikan ya. Jadi
yang terakhir ini tanggal 9 Oktober 2,5 juta sudah kita belikan ini ya, besi-besi untuk membangun lantai 2 yang kita masih memerlukan 100 juta. Dan yang terakhir tentu dari Bapak Ihsan Tholib ya. Ihsan Tholib itu 1 juta rupiah dan sudah kita belanjakan Pak untuk apa? Besi 13, besi ulir beberapa biji dan habis sekitar 5 juta ya. Nanti ongkosnya kita cari dari para donatur juga. Dan yang terakhir dari Bapak Maman Kusmana 200.000 tanggal 10 Oktober jam 13.55. Itulah dana-dana yang sementara ini bisa kami laporkan untuk pembangunan masjid yang masih kita perlukan dana sekitar 100 juta sampai 150 juta atau 125 juta. Moga-moga Allah menggerakkan hati bapak-bapak, ibu dan adik-adik atau kakak dan adik sekalian untuk mari kita sama-sama membangun masjid ya. 6 syuhada yang sudah sebentar lagi selesai, sudah mengeluarkan dana yang semuanya dana itu dari sekitar 200 donatur pesantren Ojo Lalih di 5 benua, sekitar 450 juta dan kita masih memerlukan 100 juta lagi dan itu cukup 100 donatur kalau masing-masing donatur 1 juta atau 200 donatur kalau masing-masing donatur itu 500.000. Insya Allah ya. Mana kosot sodaqatun min mal, kata Rasulullah, tidak akan berkurang ya sedekah harta yang dikeluarkan, apalagi untuk membangun masjid. Pasti Allah tambah, pasti Allah barokahkan harta-harta. Harta itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi lebih baik kita kembalikan kepada Allah sehingga amal jariahnya untuk kita yang sudah mengeluarkan, yang sudah dititipi Allah. Titipan Allah dari Allah itu, harta-harta itu bukan milik kita. Sejatinya harta itu dititipkan saja. Alangkah baiknya titipan harta dari Allah itu dititipkan kembali, disalurkan untuk membangun masjid. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah. Siapa yang bangun masjid? Lillah, karena Allah. Banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Dan itulah motivasinya kita menyalurkan harta untuk mendapatkan balasan rumah di surga sebagaimana janji yang keluar dari celah-celah bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janji yang keluar dari celah bibir Rasulullah adalah janji yang tidak palsu dan inna wa'dal haq. Sungguhnya janji Allah atau janji Rasulullah itu adalah hak, benar dan bukan janji palsu. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi harta yang sudah kita keluarkan, kata Rasulullah, tidak akan berkurang. Mana kosot sodakoh min mal, tidak akan berkurang sodakotun, harta min mal, sedekah harta yang sudah kita keluarkan. Itu menurut logikanya berkurang, tetapi di sisi Allah dia bertambah-tambah ya, balasan kebaikannya atau harta itu sendiri akan berkembang dengan cara yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, dan jelas akan mendapatkan amal jariah, amal yang jaro yajri, yang mengalir pahalanya sampai kita nikmati, sampai diterima saat kita menanti di alam barzah, di alam kubur yang entah berapa ratus juta tahun sebelum hari kiamat itu tiba. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.